Selamat tahun baru dan selamat datang kembali di channel Ini Kisah. Semoga kalian semua diberikan kesehatan yang cukup dan makin berkembang di tahun yang baru ini, seperti channel ini yang kami harapkan dapat terus berkembang juga. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kalian atas dukungannya di tahun sebelumnya, yang membuat channel ini semakin besar. Pada video kali ini kita akan membahas negara Sakura, yaitu Jepang. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Untuk info menarik lainnya kalian juga bisa follow Instagram dan TikTok Ini Kisah. Letak geografis Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di tengah-tengah Samudra Pasifik, di sebelah utara Korea Selatan. Luas keseluruhan negara Jepang adalah 377.975 km persegi, yang terdiri dari 3.410 pulau dan 4 pulau besar utamanya yaitu Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Shikoku, dan Pulau Kyushu, yang membujur dari utara ke arah selatan. Tanah dataran di Jepang berupa pegunungan dan merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Pegunungan ini termasuk pegunungan muda yang sifatnya vulkanis. Di Jepang terdapat 192 gunung api dan 50 diantaranya masih aktif, sehingga tanah wilayah Jepang sangat labil. Oleh karena itu, di Jepang sering terjadi gempa bumi dan gempa laut yang menimbulkan gelombang pasang tinggi yang disebut tsunami. Jepang merupakan salah satu negara maju di dunia dan memiliki sejarah yang teramat panjang. Dalam bahasa Jepang, nama Jepang disebut Nippon atau Nihon. Sebutan Nippon sering digunakan untuk kepentingan yang sifatnya resmi, sedangkan sebutan Nihon digunakan dalam kepentingan yang sifatnya tidak resmi, misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kata Nippon dan Nihon mempunyai arti yang sama, yaitu negara matahari terbit. Zaman prasejarah. Sejarah Jepang diawali dengan zaman kuno, atau yang paling tua yaitu zaman prasejarah. Zaman ini terdiri dari 3 pembagian zaman secara umum, yaitu zaman Paleolitik, Jumon, dan Yayoi. Yang pertama, zaman Paleolitik. Zaman ini dimulai sekitar tahun 100.000 sampai 30.000 sebelum Masehi ketika manusia sudah mulai bermukim di Jepang. Paleolitik menunjukkan adanya kondisi di mana pulau Jepang masih menjadi satu dengan daratan Asia. Pada 11.000 sebelum Masehi, di mana masa Pleistosen berlangsung, daratan Jepang berpisah dengan daratan Asia secara perlahan dan berdiri sendiri. Yang kedua, Jumon. Zaman ini dimulai setelah zaman Pleistosen berakhir, yaitu sekitar 14.000 sampai 300 sebelum Masehi. Pada zaman ini ditemukan tanda-tanda peradaban manusia di Jepang, di mana mereka mulai berburu dan mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup. Manusia sudah mulai membangun rumah yang beratapkan kayu dan sudah semakin modern. Mereka yang hidup pada zaman ini sudah bisa bertani dan membuat pakaian dari bulu hewan buruan. Tidak hanya itu, pada kebudayaan Jumon juga ditemui bejana dengan pola sederhana, tembikar, dan barang rumah tangga. Beberapa literatur menyebutkan bahwa keturunan Jumon adalah penduduk asli Pulau Hokkaido serta suku Ainu di Honshu. Yang ketiga, Yayoi, merupakan zaman yang dimulai pada 400 atau 300 sebelum Masehi sampai 250 sebelum Masehi. Jika pada zaman Jumon manusia belum begitu pandai dalam teknik bertani, maka pada zaman ini manusia sudah menguasai teknik bertani. Artefak yang ditemukan pada zaman ini adalah berupa sampah rumah tangga atau kulit kerang di kawasan Yaicho yang sekarang Bunkyo. Zaman klasik. Setelah pembagian zaman prasejarah berakhir, sejarah Jepang mulai memasuki zaman klasik yang lebih maju dibandingkan zaman prasejarah. Zaman ini dibagi dalam beberapa zaman, yaitu Kofun, Asuka, dan Nara. Kofun merupakan zaman di mana penamaannya berdasarkan tradisi pembuatan gudukan makan atau yang lebih dikenal dengan kofun di kalangan masyarakat Jepang kuno. Zaman ini dimulai pada 250 Masehi, di mana mulai muncul klan-klan yang berkuasa dalam bidang militer, seperti di negara Yamato sebagai negara sentral. Dari negara inilah yang kemudian mengawali silsilah kekaisaran Jepang dari abad ke-3 hingga abad ke-7. Penduduk Yamato juga melakukan perdagangan dengan Cina, sehingga sedikit banyak sistem pemerintahan dan budaya diadopsi dari Cina. Asuka, pada tahun 538 menandai awal dari periode Asuka dan pengenalan Buddhisme ke Jepang dengan tokohnya yang bernama Pangeran Sotoku. Bagian sejarah Jepang meninggalkan catatan dimulai pada abad ke-5 dan 6 Masehi saat sistem tulisan Tionghoa, agama Buddha dan kebudayaan Tionghoa diperkenalkan oleh kerajaan Korea yaitu Baekje. Reformasi Taika memperkuat penggunaan kebudayaan dan sistem pemerintahan dari Cina. Nara, pada tahun 710 sampai 794. Periode Nara menandai Imperial Court dalam upayanya membentuk lanskap politik Jepang. Pada periode ini mulai dikenal set hukum yang disebut sistem Ritsuryo, terdiri dari hukum pidana, pembentukan resmi peringkat di pengadilan, dan lainnya.
Masyarakat periode Nara sangat dipengaruhi dinasti Tang. Hal ini dikarenakan adanya hubungan diplomatik yang kuat dan aktif dengan Cina. Selain itu, pada zaman ini juga terjadi pemindahan ibu kota ke Nara atau Heian-kyo yang dirancang untuk menjadi ibu kota pemerintahan. Jepang sudah mulai menjadi negara hukum yang dikepalai oleh kaisar. Zaman Pertengahan. Zaman ini ditandai dengan bangkitnya kelompok penguasa yang terdiri atas para kesatria yang disebut dengan samurai. Zaman ini dimulai dari zaman Heian, Kamakura, Muromachi, Ajuchi Momoyama, hingga zaman Edo. Heian pada tahun 794 sampai 1185 Masehi. Zaman Heian dimulai dengan maraknya ajaran Taoisme dan Buddhisme yang merupakan pengaruh dari negara tetangganya yaitu Cina. Zaman ini juga merupakan zaman keemasan bagi istana kekaisaran di Jepang, di mana kesenian seperti puisi dan sastra merebak. Klan Fujiwara adalah pemegang kekuasaan saat itu, di samping kaisar sebagai penguasa formal. Kamakura pada tahun 1336 sampai 1573 Masehi. Zaman ini ditandai dengan berkuasanya Keishogunan Muromachi pada pemerintahan Ashikaga Takauji. Pemerintahan yang dibangun oleh Ashikaga di utara ini merupakan bentuk perlawanan kepada Kaisar Go-Daigo yang memerintah di bagian selatan. Pada tahun 1392, pemerintah bagian utara berhasil mengalahkan istana selatan, namun mengalami guncangan ekonomi dan pertentangan antar klan dalam pemerintahannya. Ajuchi Momoyama pada tahun 1568 sampai 1600 Masehi. Pembagian periode dalam sejarah Jepang dimulai sejak Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi menjadi penguasa Jepang. Kemudian berakhir ketika Tokugawa Ieyasu berhasil mengalahkan pasukan pendukung Toyotomi Hideyoshi dalam pertempuran Sekigara tahun 1600. Oda Nobunaga tinggal di istana Ajuchi yang sekarang prefektur Shiga, sedangkan Toyotomi Hideyoshi tinggal di istana Fushimi atau Kyoto yang disebut juga sebagai istana Momoyama, sehingga zaman ini disebut zaman Ajuchi Momoyama. Zaman Edo pada tahun 1603 sampai 1868 Masehi. Zaman Edo dimulai sejak Tokugawa Ieyasu mendirikan Keishogunan Tokugawa yang berlokasi di Edo. Zaman ini tidak berlangsung lama karena terjadi pemulihan kekuasaan kaisar saat itu dan dipegang oleh Tokugawa Yoshinobu. Edo juga menjadi zaman yang menandai awal munculnya zaman modern di Jepang. Zaman modern. Yang pertama, Bukumatsu. Awal periode Bukumatsu atau akhir Keishogunan Tokugawa biasanya merujuk kepada tahun kedatangan kapal hitam Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh Commodore Matthew Perry pada tahun 1853. Ia memaksa dibukanya isolasi bangsa Jepang terhadap bangsa lain melalui perjanjian Kanagawa hingga Keishogunan kehilangan kendali atas Jepang. Pada akhirnya, Shogun Tokugawa Yoshinobu mengembalikan kekuasaan kepada kaisar pada tahun 1867. Pada tahun berikutnya, sekitar tahun 1868, Kaisar Meiji naik tahta dan memulai era modernisasi yang disebut zaman Meiji. Restorisasi Meiji atau zaman Meiji pada tahun 1866 sampai 1912. Restorasi Meiji dikenal juga dengan sebutan Meiji Ishin atau pembauran Meiji. Restorasi Meiji adalah suatu revolusi yang bertujuan untuk memulihkan kembali kekuasaan keluarga Kaisar Seno yang sebelumnya kekuasaan dipegang oleh Shogun Tokugawa. Pada tahun 1867, Pangeran Matsuhito atau Kaisar Meiji dinobatkan sebagai Kaisar Jepang pada umur 15 tahun, menggantikan ayahnya yaitu Kaisar Komei yang memulai restorasi dan masuk ke zaman Meiji. Pada paruh pertama era ini, masyarakat Jepang bertransisi dari yang tadinya berprinsip feodal tertutup menjadi negara industri maju, berparadigma modern dan muncul dengan kekuatan besar. Perubahan ini dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, teknologi, filosofi, politik, hukum, dan seni dari negara barat. Akibatnya terjadi perombakan besar-besaran yang memengaruhi struktur sosial, politik internal, ekonomi, militer, dan hubungan luar negeri di negara Sakura ini. Dampak lain dari restorasi Meiji adalah munculnya Jepang sebagai negara imperialis pada Perang Dunia Kedua. Zaman Taisho pada tahun 1912 sampai 1926. Setelah Kaisar Meiji wafat pada 30 Juli 1912, putra mahkota Yoshihito naik tahta sebagai Kaisar Jepang yang baru dan dimulai zaman baru yang disebut zaman Taisho. Sayangnya, Kaisar baru ini sakit-sakitan, sehingga kekuatan politik lebih banyak dikendalikan oleh parlemen dan partai-partai demokratik. Zaman Taisho menjadi akar gaya hidup orang Jepang zaman sekarang.
Sebagai contoh, dalam budaya kuliner, nasi kari, kroket, dan tonkatsu atau daging babi goreng berbalut tepung yang disebut dengan 3 besar makanan barat zaman Taisho dimodifikasi sesuai dengan selera orang Jepang dan mulai menjadi hidangan di meja makan. Di pinggiran kota besar banyak dibangun bunka jutaka atau rumah budaya, rumah yang memadukan gaya Jepang dan Barat. Dibangun dengan pintu masuk bergaya Jepang dan ruang tamu yang didesain ala Barat. Pada akhir zaman Taisho ditandai dengan besarnya investasi pemerintah di dalam negeri dan di luar negeri, serta proyek-proyek pertahanan yang hampir menguras kas negara dan kurangnya devisa untuk membayar utang. Zaman Showa pada tahun 1926 sampai 1989. Zaman Showa berlangsung pada masa pemerintahan Kaisar Showa atau Hirohito. Kaisar Hirohito naik tahta pada 25 Desember 1926 hingga wafat pada 7 Januari 1989. Tahun Showa berlangsung hingga tahun 64 Showa dan merupakan masa pemerintahan terpanjang dari seorang kaisar di Jepang, atau sekitar 62 tahun 2 minggu. Selama zaman Showa, Jepang memasuki periode totalitarianisme politik, ultranasionalisme, dan fasisme yang berpuncak pada invasi ke Cina pada tahun 1937. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari masa konflik dan kekacauan di seluruh dunia, seperti halnya Depresi Besar dan Perang Dunia Kedua. Namun, kekalahannya pada Perang Dunia Kedua merombak total negara yang terkenal akan kimononya ini. Untuk pertama kalinya, Jepang ditundukkan oleh kekuatan asing. Penjajahan selama 7 tahun ini pun menghasilkan reformasi demokratis yang luas. Akibatnya, status kaisar sebagai titisan dewa pun berakhir. Negeri Sakura ini juga berubah menjadi negara demokrasi dengan prinsip monarki konstitusional. Pada tahun 1952, berdasarkan penjanjian San Francisco, Jepang sekali lagi merdeka. Terlebih lagi, terjadi keajaiban ekonomi di era Showa pasca perang ini. Kesimpulannya, meski berada di era yang sama, periode pra 1945 dan pasca perang begitu berbeda. Periode pra 1945 merupakan era kekaisaran Jepang, sedangkan pasca 1945 merupakan era negara Jepang. Zaman Heisei pada tahun 1989 sampai 2019. Pangeran Akihito menggantikan Kaisar Hirohito yang telah wafat dan menandai dimulainya era Heisei. Era ini dimulai sejak 8 Januari 1989. Di era inilah Kaisar Jepang sudah tidak punya kekuatan politik lagi. Menurut konstitusi Jepang, Kaisar adalah simbol negara dan persatuan rakyat. Tidak seperti raja lainnya, fungsinya sebatas representatif dan seremonial saja, tanpa peran nominal dalam pemerintahan. Zaman Reiwa pada tahun 2019 hingga sekarang. Kaisar Akihito yang berumur 85 tahun mengumumkan pengunduran dirinya dengan sukarela karena masalah kesehatan. Putra mahkota Naruhito pun menjadi pewaris takhta selanjutnya dan menandai dimulainya era Reiwa. Setiap pergantian kaisar memang diiringi dengan pergantian nama era atau tahun. Sejak dulu, nama era kekaisaran Jepang harus terdiri dari 2 huruf kanji, mudah dibaca dan ditulis juga tidak terdengar umum. Huruf depan nama era kekaisaran Jepang itu juga tidak boleh sama dengan era sebelumnya, seperti Heisei, Showa, Taisho, dan Meiji. Samurai. Samurai merupakan golongan kesatria atau prajurit pada zaman feodalisme Jepang. Mereka pada awalnya merupakan militer yang disewa, namun akhirnya memiliki kekuatan besar menjadi kelompok yang dinamakan shogun yang berada di atas pihak kerajaan. Seorang samurai selalu menggunakan 2 bilah pedang panjang dan sebilah pedang pendek. Pedang panjang digunakan untuk menyerang dan pedang pendek digunakan untuk menusuk dirinya sendiri jika diperlukan, atau disebut harakiri. Harakiri berarti membelah perut dengan pedang samurai. Sering juga disebut seppuku karena mereka menganggap itu merupakan hak istimewa bagi para bangsawan dan samurai. Dalam menjalankan tugasnya, samurai memiliki kode etik yang disebut Bushido. Secara sederhana, Bushido berarti jalan terhormat yang harus ditempuh seorang samurai. Dalam pengabdiannya, ada 8 prinsip Bushido, yaitu kebenaran, keberanian, kebajikan, rasa hormat, ketulusan, menghormati, loyalitas, dan kontrol diri. Bushido merupakan etika yang dipengaruhi oleh ajaran Buddha Zen. Zen menekankan bahwa tidak ada batasan antara hidup dan mati. Peristiwa penting lainnya. Yang pertama, Mongol yang memiliki kekuatan besar pada saat itu melakukan invasi terhadap Jepang sebanyak 2 kali dan digagalkan 2 kali oleh badai topan. Yang kedua, Korea pernah menjadi sebagian wilayah kekaisaran Jepang mulai tahun 1910 hingga tahun 1945 yang diakhiri saat Jepang kalah dengan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Ternyata Korea memiliki nasib yang sama ya seperti Indonesia, dan seperti yang kita ketahui, hubungan Korea dengan Jepang tidak begitu baik. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak membahas peristiwa Nagasaki dan Hiroshima yang kita tahu dari sejarah-sejarah yang telah kita pelajari.
Peristiwa ini menjadi salah satu kejadian yang membantu Indonesia untuk merdeka. Nagasaki merupakan pelabuhan Jepang pertama yang membuka hubungan dagang dengan negara-negara barat. Sedangkan Hiroshima adalah ibu kota prefektur Hiroshima yang menjadi tempat jatuhnya bom atom pertama di dunia. Dalam Perang Dunia Kedua, pada tanggal 6 Agustus 1945, pusat kota Hiroshima menjadi sasaran bom atom pertama yang dijatuhkan Amerika Serikat, karena Hiroshima adalah pusat militer yang penting pada saat itu. 3 hari kemudian, pihak sekutu kembali menjatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki. Bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang terdapat 3 jenis huruf yang digunakan untuk menulis. Walaupun bahasa Jepang sangat berbeda dengan bahasa umum, namun sebenarnya huruf-huruf yang dipergunakan untuk menulis bahasa Jepang semula berasal dari Cina. Huruf tersebut disebut dengan kanji. Selain huruf kanji, orang Jepang juga menggunakan 2 perangkat huruf fonetik, yaitu hiragana dan katakana. Kedua jenis huruf ini merupakan perkembangan dari huruf kanji. Budaya tradisional Jepang. Yang pertama, kimono. Dikenal sebagai pakaian tradisional penduduk Jepang. Bagi orang Jepang, kimono lebih dikenal dengan sebutan wafuku atau gofuku. Menggunakan kimono tidak semudah yang kita bayangkan, dan bahkan ada cara khusus cara memakai kimono. Karena mengenakannya yang sulit dan memiliki bahan kain mahal. Kimono hanya dikenakan saat menghadiri acara-acara istimewa seperti hari-hari besar. Yang kedua, origami. Kalian semua pasti tahu origami. Origami adalah seni lipat kertas yang berasal dari Jepang, memiliki penggunaan dalam bidang keagamaan dan dekorasi kuil. Yang ketiga, ikebana. Ikebana adalah seni merangkai bunga khas Jepang. Merangkai ikebana tidaklah mudah. Ikebana adalah bentuk disiplin seni, di mana merupakan rangkaian yang hidup menyatu atau kejiwaan manusia dalam alam sekitarnya. Atau dapat dikatakan, ikebana merupakan sebuah filosofi lebih dekat dengan alam. Yang keempat, kabuki. Kabuki merupakan bentuk teater klasik yang mengalami evolusi pada awal abad ke-17. Ciri khusus kesenian ini adalah adanya irama kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh para aktor, kostum mewah, serta tata rias yang mencolok. Yang kelima, noh. Noh merupakan teater musikal tertua di Jepang. Pertunjukan noh berisikan utai atau nyanyian, hoyashi atau iringan musik, dan tari-tarian. Yang terakhir, sumo. Sumo merupakan jenis olahraga bela diri tradisional di Jepang. Pada dasarnya seperti gulat. Pemain sumo dituntut berbadan besar, berat, kuat, dan tangkas. Olahraga bela diri ini masih mementingkan cara-cara tradisional Jepang. Sebelum bertanding, pemain harus menjalani upacara tradisional terlebih dahulu. Pemain menggunakan cawat dengan rambut yang digelung. Beberapa peninggalan sejarah. Yang pertama, Fushimi Inari Taisha, merupakan kuil Shinhotu yang paling penting di Kyoto dan yang paling mengesankan. Terletak di selatan kota Kyoto, kuil ini sangat terkenal karena memiliki berbagai tempat pemujaan dan gerbang kuil atau torii berwarna merah terang yang memutar ke arah Gunung Suci Inari. Istana Himeji atau Himeji Castle. Istana Himeji merupakan salah satu istana di Jepang yang sangat menarik untuk dikunjungi. Istana Himeji merupakan sebuah kastil samurai yang dibangun di atas puncak bukit dan menjadi lambang arsitektur otentik tradisional Jepang. Tak heran jika Istana Himeji juga menjadi salah satu istana kuno yang masuk dalam daftar situs warisan dunia oleh UNESCO. Kuil Meiji. Kuil Meiji dibangun untuk memperingati Kaisar Meiji dan Permaisuri Shogun yang memodernisasi Jepang. Yang terakhir, Gunung Fuji. Gunung Fuji merupakan salah satu ikon dari negara Jepang selain bunga sakura. Gunung Fuji dikenal sebagai gunung tertinggi di Jepang dengan ketinggian 3.776 meter. Pada tahun 2013, Gunung Fuji dinobatkan sebagai salah satu situs warisan dunia dan menjadi destinasi wisata yang sangat populer, bahkan di kalangan wisatawan mancanegara. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.